Dan saya sebagai Sylvia Rikasari sebagai mediator. Jangan lupa saksikan ya, like, Komen, dan subscribe. Di suatu tempat hiduplah seorang suami istri yang dimana istrinya bernama Nadia dan suaminya bernama Gemely. Awal mulanya kehidupan rumah tangga keduanya berjalan dengan damai dan tidak adanya suatu permasalahan. Dan setelah menikah, Nadia sebagai istri dari Gemely memutuskan untuk tidak bekerja karena Nadia akan memfokuskan dirinya untuk menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan Gemely tetap mencari nafkah yaitu sebagai pegawai negeri. Rumah tangga keduanya sudah berlangsung selama 10 tahun dan keduanya telah dikaruniai oleh 2 orang anak yang sedang bersekolah di bangku sekolah dasar atau biasa disebut juga sebagai SD. Namun pada suatu ketika timbullah suatu permasalahan yang dimana setelah 2 tahun Bapak Gemely dipecat oleh bosnya yang membuat ekonomi rumah tangganya melemah. Namun dalam hal ini Gemely diduga tidak berlaku selayaknya kepala keluarga, yang membuat istrinya akhirnya turun mencari nafkah demi menghidupi keluarganya. Serta Gemely juga sering emosional dan temperamen, ditambah dengan Gemely diduga mempunyai wanita lain di belakang istrinya, sehingga istrinya tidak kuat dan menginginkan suatu perceraian. Misi Bu, ya. Kemudian Bu, silakan dulu. Terima kasih. Ya, bagaimana keadaan Bapak sehat? Saya rasa saya lumayan sehat sih. Oke, sesuai jadwal mediasi kita, bahwa mediasi kita akan dilaksanakan pada pukul 1 ya Bu. Mungkin kita akan menunggu sekitar 10 menit lagi untuk yang kedua dan Ibu. Baik, itu saya akan menunggu. Selamat siang Bapak. Silakan Ibu. Selamat siang Ibu dan Bapak yang saya hormati. Sebelum kita mulai mediasi pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Bahwasanya saya adalah Sylvia Rikasari selaku mediator dari kedua belah pihak yang telah disepakati oleh Ibu dan Bapak sekalian ya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin saya persilakan kepada Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia. Saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Ya, perkenalkan nama saya Gemely Rati sebagai tergugat di dalam kasus ini. Oke, baik kalau gitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Ibu dan Bapak tentang pengertian mediasi. Bahwasanya mediasi itu sebagaimana yang telah tercantum dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan. Bahwasanya mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa yang melalui perundingan yang tujuannya adalah untuk menentukan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan dibentuk oleh seorang mediator. Yang dimana pada siang hari ini Ibu dan juga Bapak telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator pada perkara ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara untuk melaksanakan mediasi. Yang pertama yaitu saya selaku mediator akan memberikan kesempatan kepada Ibu serta Bapak untuk berbicara secara bergantian. Yang kedua kepada para pihak tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan antara satu sama lainnya ya. Dan yang ketiga itu tidak diperbolehkan untuk menyerang baik secara fisik maupun secara perkataan. Yang keempat tidak diperbolehkan merokok. Yang kelima tidak diperbolehkan untuk menggunakan handphone. Dan yang paling terakhir adalah yang paling penting di sini adalah kepada para pihak dilarang untuk merekam isi pembicaraan mediasi selama mediasi ini berlangsung. Bagaimana Bapak dan juga Ibu apakah paham dan setuju sesuai dengan kesepakatan yang telah saya sebutkan di atas? Ya, saya paham dan setuju. Setuju. Baik, kalau gitu kita akan memulai mediasi pada siang hari ini. Mungkin saya akan mendengarkan terlebih dahulu dari pihak Ibu Nadia terkait permasalahan sampai akhirnya Ibu Nadia ini mengajukan gugatan cerai kepada Bapak Gemely. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi gini Bu, saya ini berumah tangga sama dia sudah bertahun-tahun. Akan tetapi beberapa tahun belakangan dia itu tidak pernah menafkahi saya Bu. Dan selama beberapa bulan ini juga dia itu temperamen, emosional dan kasar Bu terhadap saya. Jadi seperti itu ya Bu. Kalau boleh saya tahu, itu kira-kira tindakan dari suami Ibu Nadia itu dilakukan? Seingat saya sih Bu, beberapa bulan belakangan kalau tidak salah sih dimulai dari bulan April Bu. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Gemely, apakah benar seperti yang dinyatakan oleh Ibu Nadia bahwa sejak bulan April Bapak Gemely tidak memberikan nafkah kepada istri Pak Gemely, apakah benar Pak?
Ya emang benar sih Bu. Sejak saat itu saya sudah tidak bekerja lagi karena saya sudah dipecat sama bos saya. Tapi saya sudah berjanji kok sama istri saya bahwa saya akan menafkahi dia. Saya nggak kerja Bu dari beberapa bulan lalu. Saya kerja dari pagi sampai malam untuk hidupin saya sendiri dan sama anak-anak saya juga. Tapi apa? Dia kesana kesini di rumah juga tidak ada pekerjaan apa-apa. Oke, tenang ya Ibu Nadia. Jadi kalau misalnya menurut saya, mungkin di sini marah-marah Bapak Gemeli karena keadaan yang memang sulit. Apalagi Bapak Gemeli juga kan baru dipecat dari kantornya kan Ibu. Dan juga kalau misalkan menurut saya kepada Bapak dan juga Ibu dalam keadaan ini harus banyak-banyak bersabar, dan jika memang bisa diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, alangkah baiknya untuk diselesaikan seperti itu. Selanjutnya saya akan bertanya apakah Ibu dan juga Bapak pernah menyelesaikan secara keluarga dan baik-baik dalam perkara ini? Iya Bu, saya mengerti kalau mengenai kekeluargaan itu sudah diterapkan Bu. Tapi malahan Bu, saya dapat kabar Bu dari sepupu saya, dia itu jalan Bu sama perempuan lain yang saya tidak ketahui kapan jalannya. Sedangkan saya itu bekerja untuk anak saya. Maksudnya jalan itu jalan seperti apa ya Bu? Dan kalau boleh saya tahu apakah memang benar itu sepupu Ibu Nadia melihat sendiri? Benar Bu, jelas-jelas sepupu saya sendiri yang melihat pakai mata kepala sendiri Bu. Dia itu jalan sama cewek lain, malah dia naik motor pegang-pegang tangan Bu. Ya kamu jangan gitu dong, dia kan cuma teman SMA aku juga nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Kalau memang itu benar teman lama Bapak Gemeli, kalau boleh saya tahu itu ketemu teman lamanya di mana ya Pak? Dia ketemu di mall Bu, malahan saya aja nggak pernah Bu ke mall. Mending ke mall, ke warung aja nggak pernah. Itu kan juga cuma sekali, itu juga nggak ada perasaan apa-apa kok sama dia, itu juga masih sayang sama kamu. Jadi gini ya Bapak Gemeli dan Ibu Nadia, sebenarnya kalau misalkan memang Bapak Gemeli memang ingin jalan dan bertemu temannya, itu menurut saya memang tidak masalah. Tapi alangkah baiknya karena di sini posisi Bapak Gemeli sebagai seorang suami yang dimana Bapak Gemeli punya istri. Jadi seharusnya Bapak Gemeli kalau memang ingin bertemu dengan temannya, apalagi tadi temannya Bapak itu lawan jenis sangat ketat, jadi alangkah baiknya Bapak mengajak istri Bapak gitu. Dan juga untuk Ibu Nadia sebagai seorang istri seharusnya berkomunikasi kepada sang suami, cari tahu dulu sebenarnya kebenarannya seperti apa. Oke kalau gitu aku mau minta maaf sama kamu, aku janji gak akan ngulangin lagi, dan mulai sekarang aku akan berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru. Nah, bagaimana Ibu Nadia bahwa kan tadi kita sudah mendengar pernyataan bahwa Bapak Gemeli sudah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Dan yang paling terpenting juga Bapak Gemeli akan berjanji untuk mencari pekerjaan baru gitu. Apakah Ibu Nadia ingin memaafkan Bapak Gemeli? Untuk maafin sih Bu, saya mungkin bisa ya untuk maafin. Cuma kayaknya Bu, saya sudah capek hati Bu dan kecewa karena dia cuma janji-janji terus aja. Jadi saya ingin tetap berpisah Bu dengan dia. Apa tidak dipikirkan dari pertimbangan lagi keputusan Ibu Nadia untuk melanjutkan perceraian ini? Apalagi kalau misalkan saya lihat di sini juga kalian berdua sudah berumah tangga selama bertahun-tahun dan tadi karuniai oleh dua orang anak. Apakah tidak dipikirkan lagi keputusan Ibu Nadia? Dan juga kan Bapak Gemeli sudah berjanji Bu akan mencari pekerjaan baru yang mana bertujuan untuk menafkahi keluarga kalian. Apakah Ibu sudah pulang untuk berpisah dengan Bapak Gemeli? Nah itu Ibu, justru karena saya sudah memiliki anak, jadi saya berpikir 100% saya berkeinginan untuk bercerai dan kebetulan itu sudah bulan. Baiklah, kalau memang itu keputusan dari Ibu Nadia, tentu saya akan bertanya kepada Bapak Gemeli bagaimana Pak? Ya mau gimana lagi kalau itu keinginan istri saya untuk berpisah, ya saya ngikutin aja. Oke, baik kalau memang itu keputusan dari kalian berdua, maka saya nyatakan bahwa upaya mediasi pada siang hari ini dinyatakan tidak berhasil ya. Dan tolong berikan kertas ini kepada hakim dan dipersilakan kepada Ibu dan Bapak karena mediasi ini telah selesai dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini. baik, terima kasih Ibu atas mediasi pada siang hari ini. Saya izin meninggalkan kami ya Bu. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya,